Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari kelima kajian kita terhadap tafsir surat Yasin karya Syekh Hamam Muzzadah dalam program Kilatan Ramadan tahun ini. Sebelum kita melanjutkan telaah kita atas kitab tafsir surat Yasin ini, mari kita bersama-sama membaca Fatihah. Semoga pembacaan Fatihah ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan ilmu kita semakin manfaat, menjadikan diri kita semakin sejahtera, dan menjadi hamba-hamba yang selalu bertumbuh. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Kita telah sampai kepada ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengklarifikasi, meralat apa yang kemarin saya baca, yang kemarin sempat saya tangkap. Saya ingat saya membaca di sini harika, yang artinya ngobong. Nah, ini kalau ngobong itu pakai kof ya, haroko itu ya. Yang benar adalah harroka, ngobahake atau ngobat ngabitake, atau bahasa tepatnya adalah mengguncangkan. Sopo Jibril al-Madinata ing kota, yang artinya seperti gempa bumi, itu namanya harroka. Oke, kita lanjutkan. Wama anzala wama anzalna lan ora nurunaken sapa kita ala qaumihi ing atase kaume rajul mimbadi tegese sabadane kematiane rajul min jundin saking bala tentara minas samai saking langit wama kunna lan ora ana sapa kita mungzilina iku nurunake kabeh wama anzala tegese ora nurunaken sinten Gusti Allah ala qaumi habiba ing atase kaume bapak Habib ba'da mautihi sabadane kematiane bapak Habib minas samai saking langit liyuhliku supaya merusakkan, supaya membinasakan, bahasa tepatnya, supaya membinasakan sapa jundun kaumahu ing kaume Habib makunna tegese ora ana sapa kita naf'alu iku naf'ala iku ngerjaake sapa kita hadzal amro ing ikilah urusan fi ihlakihim ing dalem merusak membinasakan kaum fa inna ihlakahum krana sak temene membinasakan kaum kana ana apa ihlak aisara iku luwih gampang indana ing dalem mungguh kita mimma ketimbang barang ya zunnuna kang padha nyono sapa kaum ing ma. Dan setelah kematian rajul atau Pak Habib ini, kemudian Allah tidak menurunkan pasukan banyak dari pintu langit, dan memang tidak perlu menurunkannya. Wa ma kunna mungzilin. Jadi kemarin ceritanya kan Bapak Habib yang datang dari luar kota, yang mendengar bahwa kaumnya itu ingin membunuh para rasul utusan Nabi Isa yang berjumlah 3 ini, kemudian datang ke kota dan menyeru agar kaumnya ini ikut beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Nabi Isa tersebut. Terus kemudian setelah itu ternyata Pak Habib ditangkap dan kemudian dibunuh, dirajam, disalib gitu ya, dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum ketika meninggal dunia beliau mendoakan kaumnya, Allahumma hdi qaumi. Itu kemarin cerita yang kemarin. Lah, setelah kematiannya ini Allah mengatakan, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit setelah kematiannya, dan kami pun tidak menurunkannya, tidak perlu untuk menurunkannya. Karena apa? Karena menghancurkan kaum tersebut itu aisaro, itu gampang sekali bagi Allah itu ya, dibanding dengan apa yang mereka pikirkan, mereka sangka.
Summa bayana nuli jelasaken sinten Allah Gusti Allah taala sabab ihlakim ing sebab merusake kaum membinasakane kaum faqala nuli ngendikan sinten Allah Gusti Allah taala halim maulur Gusti Allah ingkanat lamun ana apa seha ila se ingkanat ora ana apa seha ila sehatan iku kejaba gemburan kejaba teriakan wahidatan kang siji faidahum mongko dumadaan utawi mengkono kaum khamiduna iku padha mati kabeh yakni ngersakaken sinten Allah ing dawuh soha mongko gembor mongko berteriak sapa Jibril alaihi salam bi amrina kelawan perintah kita sehatan kelawan teriakan famatu nuli padha mati sapa kaum jami'an hale sekabehane. Hadza kalau di sini hadza kalau seharusnya ini hadhihi karena apa ukubah itu muannas maka harus hadhihi. Kalau ini hadza berarti harusnya ukubu ya. Hadhihi utawi ikilah faidahum khamidun kanat sehatan ingkanat ila sehatan wahidatan faidahum khamidun uqubatuhum iku siksane kaum fit dunya ing dalem dunya. Ini ayat ini menguatkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Allah bahwa kami tidak perlu menurunkan bala tentara dari langit untuk menghancurkan kaum tersebut. Karena apa? Cukuplah satu teriakan dari malaikat Jibril untuk membinasakan mereka semuanya. Ya, jadi ini apa? Allah ketika menyiksa hambanya itu tidak repot-repot. Cukup satu yang dikirim saja sudah habis semuanya. Hadhihi uqubatuhum fid dunya. Dan ini pembinasaan ini merupakan uqubah, merupakan siksaan bagi kaum tersebut di dunia. Ya hasrotan duh nelongso temen alal ibadi ing atase kawula. Ola ngendika sapa Ikrimah ya hasrotahum duh nelangsa temen kaum ibad ala anfusihim ing atase awak dhewene kaum ala awak dhewene ibad al hasratu tawi hasra syidatun nadamati iku bangete gedon wa fihi lan iku ing dalem dawuh kaulani utawi dua pendapat ahadu mautai salah siji ning kaulani yaqulu dawuh sinten Allah Gusti Allah ya hasrutan wa nadamatan ya hasrutan duh nelongso wa nadamatan lan duh getun kainatan ana iku ana alal ibadi ing atase pira-pira kawula yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Hina lam yu'minu semangsane ora beriman sapa ibad birrusuli kelawan biro-biro utusan. Wasanihima lan utai kaping pindune kaulani annahu iku sak temene dawuh ya kaul ya hasrutan alal ibad qaulul halikina iku ucapane wong-wong kang den binasaake. Wong qala lan ngendika sapa Abul Aliyah lama ayana nalikane nyatakake sapa ahli Madinah al-adaba ing siksa qalu mongko ngucap sapa ahli Madinah ya hasrotan alal ibadi ya hasrotan duh nelangsa duh ketun temen alal ibadi antase kawula yakni ngersakake ing dalem ucapan iki ar-rasula ing utusan asala satakang teluhi haitsu lam yu'minu sekira dinggon ora gelem beriman sapa rusul bihim kelawan kelawan bersama ahlul Madinah. Fatamannau mongko tetep berangan-angan sapa rasul al imana ing iman hina lam yanfa semangsane ora bermanfaat apa iman hum ing rusul wakila lan den ucapake apa pernyataan al arabu utawi wong-wong Arab. Taqulu iku ngucap sapa Arab ya hasrotan ya ajaban ala tariqil mubalaghati wan nadamati ing atase dalan bangetake wan nadamati lan getun indahum ing dalem sandinge Arab bimakna at-tanbih
Bimakna tanbihu iku kelawan maknane tanbih mengingatkan, ngelingake, summa bayyana nuli jelasaken sinten Allahu Gusti Allah taala sababal hasrati ing sebabe mengkono-mengkono nelangsa wa nadamati lan getun. Lanjutnya nanti. Oke. Jadi kemudian ayat ya hasratan 'alal ibad. Ya hasratan 'alal ibad ini menurut Ikrimah adalah ya hasratan 'ala anfusihim. Menyesal, sangat menyesal di dalam diri orang-orang yang kaum ahli Antiokhia kemarin. Karena apa? Karena membunuh para orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti ajakan para rasul. Al-hasrah itu disebut artinya adalah syiddatun nadamah atau sangat-sangat menyesal. Nah, di sini ada dua pendapat. Kata ya hasratan 'alal ibad ini dua pendapat. Dua tafsiran. Yang pertama yang mengatakan ya hasratan wa nadamatan kainatan al-ibad yaumal qiyamati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu taala ya hasratan. Sungguh menyesal orang hamba-hamba pada hari kiamat yang tidak beriman kepada para rasul. Itu arti yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ucapan orang-orang yang telah dibinasakan. Menurut Abu Aliyah, ketika ahli Antiokhia itu menangkap dan menyiksa para rasul, ya, dan juga menangkap Pak Habib juga, ayana ahlul Madinah al-adab, mereka mengatakan sungguh malang sekali, sungguh menyesal sekali orang-orang rasul ini yang tidak mau beriman sebagaimana keimanan mereka, keimanan para ahli penduduk Antiokhia ini, dan mereka tetap saja menginginkan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal keinginan mereka iman kepada Allah menurut mereka itu lam yanfa'hum, tidak memberikan kemanfaatan bagi mereka, sehingga mereka tetap disiksa dan mereka tetap dibunuh. Wakila, dan kemudian diucapkan menurut kebiasaan orang Arab itu adalah orang Arab itu ketika mengatakan ya hasrotan ya ajaban itu karena apa? Untuk saking getunnya, saking menyesalnya, Thoriqul Mubalah sangat sekali menyesal gitu ya. Itu namanya al-mubalah wa nadamah. Tetapi bermakna tanbih, untuk memperingatkan, getun banget, tetapi agar mereka tidak meniru hal-hal tersebut. Itu namanya bermakna tanbih. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab kenapa mereka menyesal, kenapa mereka nelangsa. Faqala Allah taala, faqala nuli ngendika sinten Allah Gusti Allah taala, ma ya'ti ora nekani hum ing kaum mirasulin sapa utusan illa kanu kejaba ana sapa kaum bihi kelawan rasul yastahziuna iku gawe geguyu kabeh. Aima amanu tegese ora beriman sapa kaum bihi kelawan rasul, balkanu bali ana sapa kaum minal mustahziina iku satengah sangking wong-wong kang padha geguyu kabeh alaihi ing atase rasul. Wayan dimunalan getun sapa kaum yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah, walakin layan fahu, tetapi ini ora bermanfaat hum ing kaum apa anadamu getun. Alam yarau ana ta ora weruh sapa penduduk ahli Makkah. Sampai sini. Apa sebab mereka kok kemudian ya hasrotan alal ibad? Ini berarti bimakna bahwa sungguh menyesal sekali hamba-hamba yang menentang para rasul tersebut. Karena apa? Allah tidak menurunkan seorang rasul di kalangan mereka kecuali mereka itu
yastahzi'un, hanya mengejeknya, membuat bahan candaan, dan mereka tidak beriman kepada Rasul tersebut. Sehingga besok pada hari kiamat mereka akan menjadi orang-orang yang sangat menyesal. Karena apa? An-nadamu la yanfa'uhum. Tetapi penyesalan mereka itu tidak berguna. Menyesal di akhirat itu tidak ada gunanya. Karena apa? Sudah tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki, ya ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, saat kita hidup inilah kemudian waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Alam yarau, ana ta ora weruh sapa ahli Makkah, kam ahlakna, kam ing pirang-pirang ahlakna wis menghancurkan sapa kita, qoblahum ing sadurunge ahlu Makkah minal kuruni saking pira-pira mangsa, yakni ngersakaken sinten Gusti Allah ing dawuh, alam yukhbar, ana ta durung den kabari sapa ahlu Makkah ta ahli Makkah, wal kurunu, ini wal kurunu lan utai kurun, ahlu kuli asrin iku penduduke setiap mangsa, summo lan den ikang den arani apa kuli usrun, apa ahlu kuli usrin, bidzalika kelawan mengkono kurun, liktironihim krana barenge ahlu kuli kurun fil wujudi ing dalem wujude. Ai annahum tegese sak temene tilkal kurun, mengkono penduduk dalam berbagai masa. Ilaihim marang ahlu Makkah layar jiuna iku ora bali sapa ahlu kuli asrin atau ahlu kurun. Ila dunya marang dunya afala ya tabiruna, ana ta orang gawe alap ibarat sapa ahlu Makkah minhum saking innahum ilaihim la yarjiun atau la yarjiun ini. Jadi alam yaraukam. Nah, dari cerita tersebut, dari cerita bagaimana kaum Antokiyah ini, apakah mereka itu tidak mengambil ibarat? Orang-orang kafir Makkah itu tidak melihat, tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelumnya, dari kaum-kaum sebelumnya yang telah dibinasakan oleh Allah. Ya, innahum ilaihim la yarjiun, dan mereka itu tidak pernah kembali. Yang telah dibinasakan itu tidak bisa kembali. Ini disebut dengan kurun karena apa? Karena liktironihim fil wujud. Ya, karena mereka itu setiap masa, ya, dalam masa tersebut mereka selalu berada, iktiron barengi, ya, bebarengan dalam wujudnya, maka disebut kurun, minal kuruni. Jadi seharusnya ila dunya afala yatabirun, seharusnya orang-orang kafir Makkah itu mengambil ibarat apa yang pernah terjadi. Kalau kemarin ayat sebelumnya kan untuk memperingatkan mereka, orang-orang ahli Makkah ini, Allah menyuruh Rasulullah untuk menceritakan ahlul Qaryah yang disebut dengan ahlu Antokiyah, dan ternyata mereka dibinasakan. Dan ini juga tidak hanya mereka saja, tetapi banyak kaum-kaum terdahulu yang menentang Rasul itu juga kemudian dibinasakan. Dan mereka tidak kembali, dalam artian ketika dibinasakan nanti hidup kembali saat ini, tidak ke dunia, itu tidak. Makanya seharusnya dia mereka mengambil ibarat tersebut, mengambil apa yang telah terjadi tersebut. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Wa in kullun lan ora ana utawi suwi-wiji lamma jami'un angin utawi wong akeh ladaina ing dalem sanding kita sekabehane, utawi sekabehane ladaina ing dalem sanding kita muhdharuna iku den sodorake kabeh, den hadirake kabeh. Ae wa makullun lan ora ana utawi saben-saben suci illa jami'un kejaba utawi iku utawi sekabehane ladaina ing dalem sanding kita muhdharuna iku den hadirake kabeh. Wa in quri'an lamun den waca apa lafal lama ing lafal lama bil
tahfifi kelawan tahfif, atau wa in quri'a lamun sinajan den waca lamun den waca apa lama lafal lama bitahfifi kelawan enteng lama yakunu mongko ana apa in ing dalem lafal in kulun bimakna qad kelawan maknane qad, yakni ngersakaken sinten Allah ing dawuh in kullu mahlukin, ora ana temen-temen utawi setiap makhluk yujma'u iku den kumpulaken sapa kullu makhluk yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fi hadratina ing dalem ngarep kita, wa nujazi lan bakal bales sapa kita lahum maring kaum lahum maring kullu makhluk ala amalihim ing atase amal-amale kullu makhluk. In khairan lamun apik fa khairun mongko iku apik, wa in syarron lan lamun iku ala fa syarrun mongko iku ala. Jadi wa in kullu lamma jami'ul ladaina mutarun, bahwa setiap sesuatu semuanya manusia semuanya itu akan dihadirkan di hadapan Allah, ya, dihadirkan di hadapan Allah. Jadi di sini bisa pembacaannya wa in lama jami'un, bisa wa in lama jami'un. Kalau lama jami'un itu artinya adalah in sungguh setiap makhluk itu akan dihadirkan, dikumpulkan pada hari kiamat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya akan dibalas atas amal mereka. Tetapi jika kemudian wa in lama, maka innya adalah tidak ada setiap sesuatu yang mereka itu tidak dikumpulkan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dikumpulkan, gitu ya. Terus kemudian fa'in syarun, ketika dikumpulkan Allah akan membalas mereka atas amal-amal yang mereka kerjakan. Jika baik maka akan diberikan kebaikan, jika jelek maka juga akan mendapatkan kejelekan dari apa yang mereka perbuat. Kama kola komo kaya hadis kola kang wis ngendika sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ora ana utawi wong suwiji illa wa yukallimu kejaba lan beguneman sapa ahad robbahu ing pangerane ahad yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, walaisa lan ora ana benau ing antarane ahad wa bainallahi lan ing antarane Allah taala tarjamanu apa penerjemah. Fayang duru mongko ningali sapa ahad sapa dalikal abdu mongko mono kawula yaminan ing arah tengen wa shimana lan arah kira falayar awah kiwa falayaro nuli ora weruh sapa abdun al ilama kejaba sesuatu qaddama kang wis nglakoni sapa abdun min amali saking amale abdun. Fayang duru nuli ningali sapa abdun tilko awajihi ing benere ngarepe abdun, falayaro mongko ora weruh sapa abdun ilan naro kejaba ing neraka. Fa fidzali kala wakti mongko ing dalem ikulah waktu yusalu den takoni sapa abdu min khamsatin saking 5 min khamsati asya saking 5 perkara. Al awalu utai kang pertama yusalu den takoni sapa abdun fima ing dalem apa afnaita menghabiskan sira umuroka ing umur sira. Wasani lan kaping pindho fima ing dalem apa ablaita, ini mungkin tidak pakai lam ya, yang kedua ya, membuat usang sira, ya sama dengan menghabiskan sira. Syababaka ing nom sira. Asalisu ta kang kaping 3 aina iku ing dalem di iktasabta, ini kurang tak, iktasabta merkoleh usaha sira malaka merkoleh hasil sira malaka ing bondo sira. Wa
warro biulan utai kang kami pangkat ila ayyisyain marang endi-endi suwi disorofta mentasarufkan sirohu ing malaka wal khamisu lan utai kang kaping 5 ma ing apa amil tang lakoni sira bima kelawan barang alim ta kang wis ngerti sira ing ma. Oke. Jadi ketika mereka itu ya, jadi tidak ada orang yang tidak dikumpulkan, tidak dihadapkan ke kehadirat Rasulullah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala besok yaumul kiamah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada seorang pun maminatin wa illa kecuali besok pada hari kiamat itu berbicara kepada Tuhannya. Walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjaman, dan tidak ada perantara dan penerjemah di antara Allah dan hambanya ini fayang duru dalikal abdu yaminan wa shimalan, sehingga mereka tengok gitu ya. Maka mereka tidak melihat apapun kecuali apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan mereka apa yang ia lihat itu semuanya adalah benar. Apa yang dilihat di depannya itu adalah semua benar. Sehingga karena mereka itu melakukan kejelekan, falayaron naro, maka mereka akan melihat neraka. Fafidzalikal waktu, maka ketika itu seorang hamba akan ditanya kepada lima hal. Yang pertama, mereka akan ditanya tentang fima afnaita umruka. Untuk apa ya? Untuk apa umurmu engkau habiskan? Ya, untuk apa umurmu engkau habiskan? Ini pertanyaan pertama. Jadi kalau umurnya semakin tua, pertanyaannya ini penjelasannya perlu lebih banyak. Ya, tetapi kalau ternyata ini isinya amal yang baik, ya in khairun fa khairun, maka akan memperoleh banyak. Sehingga penggunaan umur ini menjadi penting. Ya, jangan sampai kemudian umur kita hilang. Jadi umur itu kan dari apa? Artinya amaro membangun. Seharusnya memang harus ada yang dibangun. Setiap hari orang membangun, kalau orang membangun rumah gitu ya. Orang membangun rumah itu kan setiap hari akan semakin kokoh. Makanya seharusnya seseorang yang hidup ini memberikan peringatan kepada saya dan mungkin buat teman-teman diberi peringatan dari istilah umur ini. Seharusnya setiap hari kita itu meningkat, setiap hari kita itu menjadi kokoh jiwa kita, semakin dekat kepada Allah dan semakin sempurna. Orang membangun pasti setiap hari akan semakin selesai. Mungkin pertama dari pondasi, nanti bisa sampai ke seluruh rumah yang kemudian bisa ditempati. Kemudian yang kedua, engkau apakan masa mudamu? Engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Nah, ini yang masih muda-muda, ini jangan sampai kemudian besok ditanya untuk kau gunakan untuk apa masa mudamu dan ternyata tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Ya, tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah dari mana engkau menghasilkan hartamu. Ini juga akan ditanya, jangan sampai kemudian hartanya dari jalan yang haram. Kemudian yang keempat adalah ditanya untuk apa hartamu tersebut engkau belanjakan, di jalan apa, untuk apa, apakah untuk maksiat atau kemudian harta kamu digunakan untuk sesuatu kebaikan. Ini semoga kita yang kebaikan ini. Kemudian yang kelima adalah apa yang engkau perbuat dari apa yang engkau ketahui. Kita belajar seberapa banyak yang kita ketahui itu dan kemudian kita kerjakan. Artinya di sini kita dituntut untuk melakukan apa yang kita ketahui, dan itu benar gitu ya, dan itu benar maka kita harus mengerjakannya. Dan ini memang perlu ekstra ya, memang perlu ekstra. Kita hidup di dunia ini juga tidak hanya sekedar hidup saja, tidak, tetapi kita juga akan dimintai pertanggungjawaban, karena kemudian pertanggungjawaban inilah yang kemudian akan menentukan kita apakah kemudian di hari kiamat nanti kita mau ke kanan atau ke kiri, dalam artian mau masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga. Semoga yang ngaji semua
yang mendengar ini semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Wa fi hadisin lan ing dalam hadis akhara kang weneh kala ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salam awalu mau utawi awale perkara yusalu kang den takoni sapa abdu kawula yaumul kiamati ing dalam dina kiamat minan naimi iku setengah sangking nikmat fayu wayu lan den ucapake alam nusohi ana ta ora mensehatkan sira sapa ingsun jismaka ing jisim ira alam nurawi ana ta ora mengalirkan ingsun bilmai kelawan bilmai kelawan banyu albaridi kang adem. Nurawi lebih tepatnya adalah alam nurawi ana ta ora nyegerake ya, menyegarkan ya, nyegerake sapa kita ka ing sira bilmai kelawan banyu albaridi kang adem. Jadi di dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang ketika meninggal dunia awalu mayus alu yaumal kiamati ketika di yaumil kiamat di hari kiamat nanti hal pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba adalah tentang nikmatnya, terutama alam nusohi jismaka. Yang pertama adalah ditanya tentang penggunaan jasad kita. Kita diberi kesehatan ya. Sampai sekarang juga masih sehat, masih bisa ngaji, artinya masih sehat walafiat. Itu digunakan untuk apa? Nikmat itu apakah kemudian disyukuri atau tidak? Kemudian yang kedua alam nurawi kabil ma'ya. Apakah kami tidak menyegarkan engkau dengan ma'il barid, banyu ya air yang dingin. Ini yang kedua ditanya tentang penggunaan air. Setiap orang kan butuh air ya. Ya, setiap orang butuh air. Dan ini besok akan ditanyakan, ya. Apakah kemudian itu disyukuri atau tidak? Air kan mesti orang hidup dengan air. Makanya ini ditanyakan. Nikmat yang jelas-jelas kelihatan itu ini yang pertama nusohi jismaka yaitu kesehatan badan, yang kedua telah diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersyukur apa tidak? Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Hari ini kira-kira sudah berapa kali kita bersyukur atas jasad dan juga atas air yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ya, kalau belum, mari kita bersyukur, ya Allah, terima kasih atas pemberian jasad ini yang sehat, yang kemudian juga Engkau masih memberikan kami ma'il barid ya, memberikan air yang dingin yang menyegarkan jiwa kami. Alhamdulillah ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Waruya lanten ceritake ana syekho satemene bapak tua Abul Hasani yaiku bapak Abul Hasan, karena ono sapa Abul Hasan yang itu iku paring mau idoh nasihat sapa syekh an-nasa ing menungso yoman ing dalam suci dina. Wa qala lan mengucap sapa syekh fi wa'dihi ing dalem pituture syekh innallaha satemene Gusti Allah taala yas'alu iku nakoni sinten Allah taala al ibadah ing hamba yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah an asya'a saking pira-pira perkara. Wa kana lan ana apa sapa Asyibli Imam Syibli yamuru iku lewat sapa Imam Syibli bibabil masjid kelawan pintu masjid wa sami alan krungu sapa Imam Syibli wa'udhu syaihi ing pituture syekh wa waqafalan mandek sapa Imam Syibli indal babi ing dalem lawang. Faqala nuli ngucap sapa Imam Syibli li syaihi marang syekh la tukhawif aja medeni sira anas ing menungso kathirane akeh ya anallaha krana satemene Gusti Allah taala layas alu ini la alaf sawab layas alu di sini latas al layas alu ora mboten takon sinten Gusti Allah an ibadi saking kawulane Gusti Allah illa an syaya ini kejaba saking dua perkara. Fayaqulu nuli ngucap sapa Asyibli ya ibad sinten Gusti Allah. Fayaqulu nuli ngucap sinten Gusti Allah ya ibadi he kawula ingsun. Inna utawi satemene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun maka sertane sira. Wa antalan utawi sira biman iku kelan wong kunta kang ana sapa sira. Falamma sami'a
Mongko nalikane krungu sapa Abul Hasan hadal kalama ing ikilah ucapan minasyibli saking asyibli waqafa mongko mandek mongko jumeneng sapa Syekh Abul Hasan fi saririhi ing dalam tempat tidur Abu Hasan wa lan ilang mabur apa akluhu ilang apa akluhu akale Abul Hasan falamma afaqa mongko nalikane waras sapa Abul Hasan qala mongko ngucap sapa Abul Hasan ya Syibli he Syibli innallaha satamani Gusti Allah taala la yasalu innallaha satamani Gusti Allah taala yasalu tanglet sinten Gusti Allah an ibadi saking kawulane Gusti Allah ashalla ing sesuatu kang luwih gampang min hada saking iki wa yaqul lan ngucap sapa Gusti Allah ya ibadi he kawula ingsun ma utawi apa horro iku menipu apa maka ing sira-pira bika kelawan pangeran ira hatta asaita sehingga bermaksiat sira amri ing perintah ingsun. Dah sampai sini. Jadi ayat lain diceritakan bahwa suatu ketika itu ada Syekh Abu Hasan. Syekh Abu Hasan itu sedang ceramah ya, menceramai manusia pada suatu hari, sedang ceramah dan dalam ceramahnya itu beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu akan menanyai hamba-hambanya besok di hari kiamat tentang beberapa hal. Dan waktu itu ternyata ada Imam Syibli yang seorang sufi besar, Imam Syibli itu yang sedang lewat di pintu masjid gitu ya, dan mendengar mau'idhah dari Syekh Abul Hasan tersebut. Fawaqafa indal bab, maka kemudian Asyibli diem di pintu dan kemudian mengatakan kepada Syekh Abu Hasan, janganlah engkau menakut-nakuti manusia dengan sesuatu yang banyak. Karena apa? Allah itu tidak menanyai hambanya kecuali dua hal, yaitu menehe hambaku sesungguhnya aku bersama kamu dan engkau bersama orang yang di sampingmu, orang yang berada di sekitarmu. Ini seolah-olah pertanyaan ya, apakah saya bersamamu? Ya, apakah saya bersamamu ke aku Allah? Inilah alaswab saya, karena ini seharusnya pertanyaan, tetapi ternyata inna kuntu ma'aka. Ini sebuah pernyataan ya. Jadi apakah aku bersamamu dalam kehidupanmu? Dan dengan siapa engkau bersama? Ya, dengan siapa engkau bersama? Jadi kalau mungkin dihubungkan dengan wong soleh kumpulono, apakah kita sudah sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang kemudian menjadikan kita semakin baik? Maka ketika kemudian mendengar Abu Hasan Syekh Syibli mengatakan seperti itu, Abul Hasan langsung sakit ini ya. Waqafa fisari. Jadi watoro akluhu, dan seolah-olah itu tidak sadar. Dia itu selalu berada dalam tempat tidurnya, hanya mendengar itu saja. Orang-orang yang sangat tersentuh hatinya dengan perkataan seperti itu, ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta, gitu aja dia langsung mikirnya luar biasa. Karena ini perkataan seorang syekh ya, sufi besar gitu ya, sehingga dan yang dikatai ini ya pasti juga yang diberikan perkataan ini juga orang yang sangat dekat kepada Allah, sehingga perkataan itu sangat tersentuh sampai kemudian dia hilang akalnya ya. Kemudian ketika sudah sembuh, Syekh Abu Hasan mengatakan, wahai Syekh Syibli, sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menanyai hambanya dengan sesuatu yang lebih gampang dari hal tersebut. Allah akan bertanya, apa yang membuatmu tertipu dibandingkan dengan Tuhanmu sehingga engkau sehingga dengan diriku ya. Dengan diriku itu maksudnya Allah, karena ya ibadi gitu ya. Sehingga engkau bermaksiat atau tidak mengerjakan perintah-perintahku. Jadi penyebab kenapa kita itu akan ditanya, kenapa kemudian kita itu tidak melaksanakan perintah Allah.
Apa yang membuatmu tertipu? Disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh sholat nggak mau sholat. Apa yang menjadikan itu? Umpama pertanyaannya seperti itu ketika bagi orang-orang yang tidak sholat gitu. Waruya lan den ceritawake lama kuri analikane den waca apa hadil ayatu ikilah ayat kolang ngendika sinten Ali radhiyallahu taala anhu ma utai perkara horo kang nipu apa mani ingsun birobi kelawan Tuhan ingsun ilal jahli mahoroi maaf mahoro ora menipuni ingsun birobi kelawan Tuhan ingsun ilal jahli kejaba kebodohanku. Kalau Ali mengatakan bahwa ketika mendengar ini beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat menjadikanku tertipu dari perintah Allah kecuali kebodohanku sendiri. Waqala niku sapa Fudailu ibnu Iyad rahimahullahu taala lau sa'ala lamun takoni ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ma utawi apa horo nipu apa maka ing sira aku lumangkon jawab sapa ingsun horo nipuni ing sira apa satruka nutupi saking panjenengan. Sedangkan Fudail ibnu Iyad mengatakan jika saya ditanya apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau jauh dari Tuhanmu, yaitu satruka. Ya ada seorang penghalang besar antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam aling-aling, ada semacam tembok besar yang menipu itu ya. Tembok inilah yang harus kita buka. Apa itu? Ya berada di dalam kedirian kita masing-masing. Maka kita perlu sering bermuhasabah, kita sering melihat diri kita sendiri. Wa qala lan dika sapa Abu Bakar Al-Waraqi rahimahullah. Lau sa'ala lamun takoni ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ma utawi apa horo nipu apa maka ing sira. Aku lu menjawab sapa ingsun horo nipuni ing ingsun apa karo muka kemuliaan sira. Lomane panjenengan fanarjiu mongko dah. Sedangkan Abu Bakar Al-Waraqi mengatakan jika saya ditanya apa yang membuatku tertipu, apa yang membuatku menjadi tertipu tidak mengikuti Tuhanku, maka saya akan menjawab horoni karomuka. Ketika Allah bertanya seperti itu, apa yang membuatmu tertipu sehingga tidak mengikuti perintahku? Horoni karomuka. Saya tertipu oleh bahwa engkau itu karomuka, kemuliaanmu, ya, kemuliaanmu. Tertipu di sini dalam artian aku luhuruni karomuka lahala soab ini dalam terjemah saya, dalam makna saya itu karena kita terlalu menggampangkan Gusti Allah itu nanti gampangan lah, yes. Kita hidup yo gampangan baik. Ini juga kemudian juga tidak terlalu boleh menggampangkan seperti itu, ya. Gusti Allah itu mengko ngapura. Iya, itu penting di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau terlalu menyepelekan seperti itu akhirnya apa? Kita tidak ada semangat lebih untuk berbuat kebaikan, dan kita terlalu menyepelekan terhadap perintah. Gusti Allah ngapura ora salat engko ya ngapura lah. Mungkin itulah alas sawab. Fanarji'u mongko bali kita ila roksi hadal kalami marang pokoke ikilah pembicaraan wal ayati lan ayat. Mari kita kembali ke laptop. Nah, itu bahasanya gitu. Fanarji'u ila roksi hadal kalami wal ayati. Walamma kana lanalikan he ono sapa al-kufaru wong-wong kafir layak ro'una iku ora maca sapa kafir. La yukiruna, bukan yakra'u ya, ini bukan, enggak ada hamzanya. La yukiruna iku ora ngakoni sapa kufar wahdaniyatallahi ing keesane Allah taala kala mongko dawuh sinten Allah taala wa ayatun lan utai tondo lahum marang ahlu Makkah
ardul maitati iku ardul maitatu ya, ardul maitatu maaf. Ardu iku bumi, al maitatu kang mati, ahyaina kang uripaken sapa kita ha ing ardul maitah wa harusna lan ngetokaken sapa kita minha saking ardul maitah habban ing wiji-wijian, faminhu mongko iku setengah hab saking habban yakuluna mongko mangan sapa nas sapa ahlu Makkah bil matori, menghidupkan bil matori dengan hujan. Fahoroja mongko metu minha saking ardul maitah apa alhintatu gandum, wasairu lan jagung, wasairul hububati lan sekabehane sawenehe pira-pira biji-bijian. Famim ba'dil hububati mongko iku setengah saking sebagian biji-bijian yakuluna padha mangan sapa nas sapa ahlu Makkah sapa kaum. Wa hadhil ayatu lan utawi iki ayat dalilun iku dadi tandha lil ibadi marang kawula kanggo kawula bi anallaha krana kelawan satemene Gusti Allah taala yuhyi itu menghidupkan sinten Allah taala al ardo ing bumi al maitata kang mati bi irojil hububati kelawan ngetokake biji-bijian. Fahuwa mongko utahe Gusti Allah qadirun iku zat kang maha kuwasa ala irojil mauta ing atase ngetokake wong mati minal kuburi saking kubur yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wa huwa utawi Gusti Allah wahidun iku zat kang isa la syarika ora ana sekuton iku mujud lahu kedue Allah fi mulkihi ing dalem kerajaane Allah. Ya, ini ayat ini seolah-olah mengatakan orang-orang kafir ini kan orang-orang kafir Quraisy, orang ahli Makkah ini kan mendustakan kerasulan Rasulullah. Kemudian orang-orang kafir ini mengatakan bahwa Allah kemudian mengatakan apakah mereka tidak mengambil ibarat dari orang-orang terdahulu yang mati, yang kemudian tidak kembali lagi. Padahal besok hari kiamat mereka akan dibangkitkan. Artinya orang yang dibinasakan besok akan dibangkitkan. Lah, tandanya apa? Perumpamaannya apa? Wa ayatul lahumul ardul maitah. Itu seperti bumi yang mati, yang kemudian kita hidupkan. Dan darinya kemudian kita tumbuhkan berbagai macam biji-bijian, berbagai macam tanaman yang dapat mereka makan. Ya, jadi kalau ada tumbuhan gersang, kalau kita lihat tumbuhan segersang apapun ketika ada hujan gitu ya, ini kan akan muncul, akan tumbuh berbagai tumbuhan. Dan dari berbagai tumbuhan tersebut menghasilkan biji-bijian. Kalau di sini ada gandum, ada jagung, ada biji-bijian lain, ya, ada padi. Ya. Ini sebagai perumpamaan dari biji yang mati. Biji itu kan mati, nggak bisa bergerak, nggak bisa bertumbuh. Tetapi ketika sudah ada apa namanya, sudah ada air, dia akan tumbuh. Ya, dia akan tumbuh. Maka mereka perlu kemudian melihat ini sebagai peringatan bahwa besok mereka juga akan ditumbuhkan sebagaimana tanah yang gersang tadi. Ketika gampang sekali untuk membangkitkan manusia besok di hari kiamat itu gampang sekali. Ya, sebagaimana contoh-contoh tadi. Atau mungkin kalau sampai pernah lihat ke sawah, ketika kering, ketika musim kering itu enggak ada tanaman sedikit pun. Tapi begitu ada hujan, wah tiba-tiba rumputnya banyak sekali. Ya, rumputnya banyak sekali. Dan ditanami jagung juga bisa. Kalau enggak ada air ya enggak bisa tumbuh gitu. Nah, ini perumpamaan saja. Jadi setiap orang akan dibangkitkan dari kuburnya, dan maka dari itu kita perlu beriman kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Oleh karena itu mari kita memperkokoh keimanan kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah.
apa yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Semoga menjadikan ibarat bagi kita semuanya, bagian contoh bagi kita semuanya untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas, mohon diberikan masukan di YouTube saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.